Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 15 Desember 2021 kita akan kembali belajar sekolah sahabat kita setiap hari dengan judul Seorang Nabi Seperti Engkau Ini. Kita akan awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karuniakan perlindungan, keselamatan, dan berkat-berkat yang indah bagi kami. Kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhanlah yang memberkati, menolong, dan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang Tuhan telah mengamarkan bangsa Israel supaya jangan mengikuti praktik-praktik dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa itu, seperti tertulis dalam Ulangan 4 ayat 68. Dalam Ulangan 18 ayat 9 dan 14, Musa kembali mengamarkan mereka tentang praktik-praktik mereka yang tidak benar, yaitu kekejian bagi Tuhan, seperti tertulis dalam Ulangan 18 ayat 12. Dalam konteks ini, Musa sementara memberitahukan pada mereka bahwa mereka harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, seperti tertulis dalam Ulangan 8 ayat 13. Marilah baca firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Apa yang Musa sementara sampaikan kepada mereka di sana. Kemudian bandingkan hal ini dengan Kisah 3 ayat 22 dan Kisah 7 ayat 37. Bagaimana Petrus dan Stefanus mengaplikasikan Ulangan 18 ayat 18. Dalam rujukannya kepada perjanjian di Sinai pada saat hukum Allah diberikan, seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Musa berbicara tentang bagaimana anak-anak Israel menginginkan dia bertindak sebagai perantara, seorang yang mengantarai mereka dengan Allah. Pada waktu itulah Musa berjanji kepada mereka 2 kali dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Berdasarkan konteks, idenya adalah bahwa nabi ini seperti Musa dalam banyak hal akan juga menjadi seorang pengantara antara umat itu dan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, baik Petrus maupun Stefanus mengutip teks ini dalam referensi mereka kepada Yesus. Bagi Petrus, Yesus adalah pemenuhan dari apa yang telah dibicarakan selama ini oleh nabi-nabinya yang kudus, seperti tertulis dalam Kisah 3:1. Dan bahwa para pemimpin perlu untuk mentaati dia dan apa yang dia katakan. Artinya, Petrus sedang menggunakan teks ini, di mana orang Yahudi tentu tahu teks tersebut dan mengaplikasikannya langsung kepada Yesus dengan satu ide bahwa mereka perlu untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Seperti tertulis dalam Kisah 3:19. Selanjutnya dalam Kisah 7 ayat 37. Walaupun dalam konteks yang berbeda dengan konteks Petrus, ketika Stefanus sedang mengkhotbahkan Yesus, dia juga merujuk pada janji yang terkenal tersebut dan dia juga mengklaim bahwa janji itu merujuk pada Yesus. Dia mengatakan bahwa Musa dengan perannya dalam sejarah dan dalam memimpin Israel menggambarkan Yesus. Artinya, sebagaimana yang Petrus katakan, Stefanus juga mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuatan dan bahwa mereka perlu untuk mendengarnya. Bertolak belakang dengan tuduhan terhadapnya bahwa Stefanus telah berbicara kata-kata hujat melawan Musa dan Allah, seperti tertulis dalam Kisah 6 ayat 22. Sebaliknya, Stefanus mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang merupakan pemenuhan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Bagaimanakah ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Yesus di keseluruhan Alkitab dan bagaimana semua pengertian kita tentang hal tersebut haruslah selalu berpusat pada Kristus. Kiranya pelajaran hari ini akan membawa berkat bagi kita dan memberikan pengaruh untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat hari ini dengan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami atas segala berkat dan kasih setia-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kami dapat belajar bersama dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami rindu urapan Roh Kudus yang menyirami dan menolong kami untuk bertumbuh dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai bertemu kembali untuk pelajaran esok hari. Kiranya Tuhan memberkati kita.